Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang keenam, masih cara merakit speaker aktif full bass. Di sini sebelum kita menjajalnya, kita cek dahulu untuk perakitan sebelumnya, yaitu untuk kabel-kabelnya jangan sampai ada yang salah. Jadi sebelum kita cek atau kita tes, kita cek dahulu barangkali ada komponen atau kabel yang salah jalur sebelum kita masukkan tegangan untuk mesin speaker aktifnya. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya, dan saya ucapkan terima kasih untuk sobat yang telah mendukung channel ini. Sebelum pemasangan untuk speakernya, kita akan cek dahulu untuk tegangan out dari power amplifiernya. Setelah kita cek semua dan tidak ada kesalahan, kita akan cek output dari speaker apakah sudah normal atau belum. Ini adalah output speaker dan kita ukur dengan menggunakan di tester digital dengan posisi di DC. Bisa sobat perhatikan untuk outnya 0,8, yaitu MP 0,8, jadi sangat normal untuk output speaker. Dan langkah selanjutnya kita akan cek dengan menggunakan speaker, dan kita rapikan dahulu untuk tone kontrolnya. Dan kita akan coba satu untuk speakernya, yaitu 12 ini yang paling atas. Dan kita pasangkan dahulu untuk karet ganjalnya. Di sini untuk speaker yang baru biasanya ada untuk ganjalnya kalau memang kondisinya masih baru. Dan kita pasangkan untuk kabelnya, plus warna merah dan min warna hitam. Dan untuk plus di sini kita kurangi untuk output speakernya, yaitu memakai resistor 0,22 ohm. Ini untuk menahan agar tidak terlalu besar untuk speaker 12, karena untuk outputnya kita satukan dengan speaker 15 in. Jadi untuk plusnya di 12 in kita tahan menggunakan resistor 0,225 watt. Ini sudah saya pasangkan semua untuk speakernya dan saya akan tes. Setelah saya cek, ternyata masih ada kekurangan pada box speaker. Jadi di sini untuk box speakernya saya tambah untuk lubangnya. Jadi tadinya hanya 2 saja di tengah, namun ini sudah saya tambahkan untuk lubangnya. Jadi sekarang untuk lubang speakernya, untuk lubang udaranya saya tambah menjadi 6. Jadi saya tambah bagian atas 2, bagian bawah 2. Jadi setelah saya tes beberapa kali untuk musik dan vokalnya, jadi untuk keluaran suaranya agak sedikit terhambat, seperti terbendung atau kurang lepas. Makanya saya tambahkan untuk lubang anginnya. Dan selanjutnya kita akan merubah sedikit di bagian tone.
Ini adalah kabel dari echo, yaitu output dari echo yang kita pasangkan ke in tune control, dan kita cabut dahulu karena di sini kita akan merubah sedikit untuk input MP3 yang kita buat stereo, dan sekarang kita akan buat dari atas 2 dan ke bawahnya mono. Ini bertujuan supaya nanti MP3 atau dari HP bisa masuk semua untuk LR nya dan masuk ke bagian tune control satu jalur, yaitu di sini kita pakai di bagian R, dan kita sambungkan kembali. Jadi kita copotkan yang satu dan kita alihkan ke bagian R saja. Dan untuk output dari echo juga kita pakai hanya sebelah, jadi kita yang bagian L nya kita putuskan saja, kita hanya pasangkan di bagian R. Jadi untuk bagian L kita kosongkan dan kita hanya pakai bagian R saja. Seperti ini untuk pemasangan echo nya di bagian bawah. Ini adalah output dari kit echo. Dan untuk mengamankan kita bungkus dahulu agar tidak menyentuh jalur yang lain. Dan selanjutnya kita akan rubah sedikit untuk input MP3 atau input dari HP. Jadi kita copotkan dahulu dan kita akan menyaringnya dengan elko ukuran 1 UF 50 volt. Kita siapkan 2 biji untuk elko nya dan kita pasang kedua jalur L dan R nya. Ini bertujuan untuk keamanan HP karena di bagian atasnya kita satukan. Jadi tidak akan terlalu bersentuhan untuk output L dan R nya atau output speaker dari HP atau MP3. Dan untuk pemasangannya di sini ke kabel warna putih di elko yaitu min, dan untuk yang ke soket RCA yang polos plus. Jadi untuk warna putih kita posisikan ke kabel. Tujuan penggunaan elko di sini yaitu pertama untuk keamanan HP kalau kita memakai HP untuk input suaranya. Yang kedua untuk menyaring kembali input dari luar dan suaranya akan lebih bersih. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk menggabungkan input dari luar ke satu jalur. Karena di sini kita hanya memakai jalur R di tune control. Setelah selesai kita pasangkan lagi untuk tune controlnya dan kita rapikan. Selanjutnya kita pasangkan untuk speaker 15 in nya. Untuk pemasangan speaker 15 seperti biasa, untuk kabel merah adalah plus dan kabel hitam adalah min.
Setelah sudah kita cek semua, kita pasangkan untuk RAM-nya, dan insya Allah ini adalah tahap terakhir. Jadi untuk suaranya sudah saya cek dan sudah, menurut saya sudah maksimal untuk speaker aktif full bass. Dan jika nanti pas kita hidupkan powernya ada suara jeduk, itu tidak apa-apa. Kalau mau kita pakai protektor speaker untuk menghilangkan suara jeduk. Kalau tidak apa-apa, ini tidak akan merusak speaker. Dan kita pasangkan lagi untuk wirelessnya. Ya, ada sedikit yang perlu saya sampaikan dan sangat penting. Jika nanti kita berbarengan dengan vokal dan musik, atau kita sambungkan dengan HP dan dengan tidak menyambungkan HP ke aktif, itu akan sedikit ada perubahan, umpamanya penurunan suara. Itu kita anggap normal-normal saja. Kita tinggal membalannya, mengaturnya volume vokal dan musik, dan kita setting untuk kenyamanan. Ya. Mantap gak? Mantap gak? Mantap, udah kagak kurang-kurang, hebat buatannya udah biasa. Begini mah bukan lumayan lagi Pak, ilmu susah dicari Pak. Saya kalau bisa bikin terus, ya emang lumayan harganya. Tapi kan bisa mengembangkan kita Pak, ya biar katanya mahal, ya perbuatannya juga bagus, bersih, tidak ada hambatan apa-apa, udah cakep dah ya. Kalau buat hiburan di kampung-kampung mah waduh, lihat udah gerah udah. Biasanya gerah. Waduh, buat ini mah kawan kawan saudara bertepuk jalan terus berani. Demikian tutorial cara merakit speaker aktif full bass. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dari awal sampai akhir mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk sobat. Jadi jika kita sudah bisa merakit seperti ini, kita bisa membuatnya atau memproduksinya untuk kita pakai atau untuk kita jual kembali. Atau mungkin kita ada yang pesan, insya Allah ini akan bisa berguna. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Jika sobat ingin melihat video sebelumnya, silakan tekan kosasi, tekan video. Dan jika sobat ingin melihat video selanjutnya, silakan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.